Saksikan kami di Ngobraspol bersama kami. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, teman-teman. Sekarang saya secara pribadi mungkin dengan rekan-rekan yang tadi sudah sama-sama kita berbincang-bincang dan berdiskusi tentang permasalahan ini, saya perlu menyampaikan kepada rekan-rekan seluruh taekwondo DKI Jakarta. Kita dalam permasalahan ini jangan pernah ragu dan jangan pernah takut bahwa kebenaran yang kita ungkapkan saat ini bahkan sudah kita layangkan kemana-mana ini dilindungi sebuah aturan hukum yang berlaku dan undang-undang yang berlaku. Kenapa saya bisa bicara begitu? Karena segala sesuatu yang kita laporkan, segala sesuatu yang kita sudah sampaikan, ini memuatan dengan muatan-muatan hukum. Sehingga saya berharap kepada rekan-rekan taekwondo jangan pernah takut apabila ada terjadi sebuah ancaman, sebuah aktivitas yang melakukan satu tindakan untuk kekerasan dan sebagainya, apapun istilahnya, itu tetap mereka akan mendapatkan suatu kepastian terhadap masalah hukum. Kenapa? Karena apa yang sudah kita sampaikan saat ini semua adalah produk hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang terus dilakukan mereka itu adalah sebuah muatan-muatan hukum yang mereka sudah lakukan dan berulang dan berulang. Nah, makanya kepada teman-teman harus yakin dan jangan pernah ragu. Mari kita perjuangkan kebenaran ini dan terus kita berjuang sampai titik akhir kebenaran ini semua bisa selesai. Salam olahraga. Ya, selamat siang untuk teman-teman semuanya. Nama saya Sam Franky. Saya mau informasikan untuk data yang kita sampaikan itu benar. Untuk dokumen-dokumen yang kita sampaikan di publikasi ini adalah benar. Dan untuk kebenarannya, Anda bisa telepon di nomor handphone atau nomor yang bisa dihubungi di layar ini. Oke teman-teman, berjuang untuk taekwondo Indonesia. Banyak juga surat dokumennya, Bang Daus. Ini baru nama Ini namanya surat-surat yang mengupas tentang semua permasalahan-permasalahan taekwondo, Bang. Oh, gitu. biasa juga Ya. nih Sabam nih. Memang kalau mana nih Bang? Wah, Ya. ini kok nama ya kalau kita organisasi kayak begini. kalau kita sebagai mantan pengurus, Bang, mantap itu. kita harus memiliki semua dokumen-dokumen ini sebagai sebuah histori namanya, Bang. Kalau histori kita kita ibaratnya kita nggak dokumentasi, kita nggak simpan, sejarah taekwondo akan hilang, Bang. Ini yang nama organisasi. Ngerti ada dasar rumah tangga. siap. Kayak Betul. gini nih, Siap. dokumennya kayak gini yang dicari. Oke, nih saya lanjutkan ya. Bukan hanya Siap. Berarti ada katanya, panduannya sebelumnya ada- Ya. dikeluarkan ya. Ini yang saya lanjutkan Ya, mengenai kayak SK-nya mereka. Ya. Mantap. Jadi saya perlu memberitahukan bahwa ini SK yang terjadi di dalam SK-nya Pemprov 2021 yang dikeluarkan Skep 07. Ya. Dan ini perlu kita tegasin di sini. Perlu kita tegasin kok bisa SK itu dipindai melalui cam scanner. Wah, Jadi itu udah produk yang namanya SK ini keluar, ini dilakukan melalui pemindahan cam scanner. Ini sesuatu yang janggal. itu Ya. udah salah, Bang. Ya, Ada kalau SK yang utuh 8 tuh, Bang. itu dia tidak memiliki sebuah indikasi yang yang seperti yang tadi saya bilang cam scanner ya. Contoh, ini saya punya SK yang pada saat kita kejadian di 2000 Itu cam scanner bener, Bang ya? ya, Bukan cetak di Itu- Pramuka ya? itu Soalnya di Pramuka ada juga tuh, Bang. jadi Yang ini pramuka pencetak pramuka juga. Ada juga. ini Negara ini banyak. saya perlu kasih tahu. Aduh. Ini contoh salah satu Percetakan negara banyak juga waktu tuh. kita ada di 2016-2020 bahwa dia di sini tidak ada yang namanya pindahan dari cam scanner. Ini SK resmi. Dan ini kop suratnya, kop surat basah dan tanda tangannya sama tanda tangan stempelnya Stempel basah. stempel basah. Jadi kalau stempelnya ini jelas sudah stempel basah, tanda tangan basah dan kop suratnya pun kop surat basah. Ini yang resmi. Kalau kita mau bicara SK yang sebenarnya kalau ini memang produk PDT yang hasil mengeluarkan. Nah, kalau ini dari dasar SK yang terjadi yang timbul, ini merupakan SK yang mungkin kita bisa lihat di sini. Pertama, dari pembuatan SK-nya sendiri seolah ini mereka nggak tahu bagaimana cara dia mengetik dengan cara yang baik. Ya, satu. Karena dia ini copy paste juga sih, tapi dia buat dengan pemindahan. Sehingga jadi SK ini bukan langsung produk yang dikeluarkan oleh komputer yang ada di PBTI yang dia sudah terpola. Kira-kira itu. Nah, di sini ada keterangannya jelas bahwa surat KONI di tanggal yang 15 Maret yang nomor G6
garing 161 garing 3 garing 2021 tanggal 15 Maret 2021 ini sudah digugurkan, tapi dimunculkan kembali menjadi dasar SK ini keluar. Kan ini aneh. Ada apa? Padahal dia di sini sudah melakukan perubahan surat ketua umum terpilih dengan yang pada saat tanggal 19 April dan tanggal 5 Mei. 2 kali dia melakukan perubahan. Ada apa nih? Kenapa dia tidak mengajukan kembali dengan menggunakan rekomendasi KONI yang diminta oleh pihak pengurus besar yang dikeluarkan per tanggal 1 April itu harus dan mengacu pada aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya pengurus organisasi yang setingkat provinsi ini harus mengajukan kepada KONI Provinsi DKI Jakarta. Dan ketika sudah direkomendasi, itu adalah bagian salah satu persyaratan keabsahan. Kira-kira gitu, Sabam. Ya, paham ya, kira-kira ini. Dan kejanggalan-kejanggalan inilah nanti yang kita akan coba verifikasi kebenarannya ini. Kita coba tunggu. Berani tidak nih Pemprov berbicara kita kepada skepnya dia? Kira-kira itu ya, Sabam ya. Terima kasih. Ya, berjalan karena benar. Katakan benar, Setuju. benar, katakan salah. Siap. Oke Bang, kalau kita perhatiin dari data-data tuh, wah itu bukan kuat ya. Wah itu benar, data tuh bahaya tuh kalau kelihatan kau bermain dengan data. Kita bicara akal sehat aja. Jangan asal-asal bicara, tapi bukan hanya kuat. Inilah bukti hasil. Data-data lengkap, wah luar biasa nih Sabam Firdaus. Saya juga bingung bisa dapat dari mana tuh datanya tuh. Luar biasa. Oke, makasih. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oh ya, Bam Daus, dengan rekomendasi tersebut itu kelanjutan gimana, Bam? Rekomendasi yang sudah digugurkan. Yang digugurkan tanggal 1 kemarin. April itu. Betul, Bam. Jadi gini Pak Madi. Untuk masalah tentang yang tadi yang saya ceritakan bahwa adanya rekomendasi itu digugurkan per tanggal 1 April, kelanjutan yang ditanya Sabam Aditama ini perlu kita sampaikan juga kepada rekan-rekan Taekwondo DKI Jakarta, karena saya yakin banyak teman-teman Taekwondo DKI ini belum tahu tentang keberadaan mengenai digugurkannya rekomendasi ini, terus apa yang dilakukan oleh calon Pemprov, karena mereka belum resmi waktu saat itu. Nah, calon Pemprov ini dalam hal ini ternyata mereka masih melakukan proses namanya verifikasi atau pergantian struktur yang mereka ajukan itu di tanggal 29 April dan di tanggal 5 Mei. Nah, di mana surat kepengurusan yang dia rubah dalam arti dia sudah ada perubahan struktur, itu tidak dilakukan lagi rekomendasi Sabam. Berarti nggak sah dong? Nah, justru itu. Ini yang semua teman-teman masyarakat Taekwondo DKI Jakarta harus tahu. Bahwa dengan kepengurusan yang diajukan kembali itu tidak ada rekomendasi KONI, secara aturan yang berlaku di dalam anggaran rumah tangga, di dalam pasal 15 ayat 3, itu jelas bunyinya bahwa kepengurusan itu harus direkomendasi oleh KONI. Nah, kebetulan ini pun ada di dalam anggaran dasar KONI yang di anggaran rumah tangga KONI, anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI pasal 31 ayat 2. Jadi maksud saya harusnya posisi yang di dalam permasalahan organisasi ini yang sudah diverifikasi atau dibentuk ulang, ini dia harus mengajukan kembali rekomendasinya. Itu ketentuan ada di anggaran dasar KONI, ada juga di anggaran dasar Taekwondo Indonesia. Jadi dua-duanya berlaku, Sabam. Yang herannya ternyata surat rekomendasi itu tidak pernah diajukan dan tidak pernah dikeluarkan oleh KONI DKI. Berarti ada sesuatu nih. Nah, itu. Gimana Sabam? Ya, berarti ada sesuatu nih, bisa dipertanyakan juga ini. Ya. Ini yang Sabam. Yang saya justru jadi pertanyaan besar kita semua biar masyarakat Taekwondo DKI tahu kok bisa gitu loh. Kepengurusan yang diperintahkan oleh PBTI di dalam tanggal 1 April itu jelas harus merekomendasi ulang, ternyata tidak dilakukan. Ada apa nih? Benar kata Sabam Aditama. Ada apa ini? Nah, yang herannya lagi, surat keputusan itu bisa keluar di tanggal 10 Mei, di mana kami masih melayangkan surat di tanggal 24 Mei sendiri, itu kepada Menpora. Jadi kami bersurat di tanggal 18, kami bersurat di tanggal 24, baik dari KONI Pusat sampai dengan Menpora. Herannya ketika surat itu kita layangkan udah lewat di tanggal 10, maksudnya sampai tanggal 24 Mei, tiba-tiba SK ini muncul di tanggal 10 Mei. Soalnya ada surat SK yang dikeluarkan di tanggal 10 Mei. Ini yang jadi pertanyaan kita. Ini SK siapa nih? SK siluman kah? Atau SK yang memang dibuat oleh PBTI? Karena kalau PBTI itu memang mengeluarkan SK, ini harus kita pertanyakan.
kan sistem SK atau surat keputusan itu kan sebenarnya kalau orang bicara secara administrasi, mereka cuma tinggal copy paste, Bang. Jadi kemungkinan porsi di dalam penulisannya itu tidak akan ada perubahan-perubahan yang jadi tanda kutip. Di sini kita menjelaskan SK-nya ini hal-halnya banyak yang mungkin perlu tidak saya melihatkan dokumennya nih, biar masyarakat tahu apa sih menjadi pertanyaannya kita terhadap SK itu sendiri. Bagaimana teman? Ada dokumennya semua. Oh iya, pasti ada. Dan suatu pertimbangan terhadap benar atau tidaknya apa-apa yang sudah kita lakukan ini. Dan yang kita perjuangkan saat ini adalah memang kita sebagai orang-orang yang anggota atau masyarakat yang mengontrol terhadap jalannya sebuah organisasi. Apabila organisasi itu keliru, salah, ya kita akan mengkritisi, kita akan mengingatkan. Nah, inilah fungsi tugas kami sebagai anggota. Kalau tidak, siapa lagi yang mau mengingatkan? Kira-kira itu aja. Sekian dan terima kasih. Semua ini berserta dengan rekan-rekan yang ada di sini dan kami urun pamit. Salam olahraga. Salam olahraga.